残酷な天使のように少年 Pengertian pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang atau balanced development, seperti terpenuhi potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam. A. Makna pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang atau balanced development. Dalam hal ini, adanya upaya manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan memperhatikan berbagai permasalahan, di antaranya pengendalian pertumbuhan pendudukan dan kualitas sumber daya manusia, pemeliharaan daya dukung lingkungan, pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan, pembangunan industri, mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. B. Teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. A. Teori lokasi pertanian dikemukakan oleh von Thunen, di mana teori ini menitik beratkan pada dua hal utama tentang pola keruangan pertanian, yaitu jarak lokasi pertanian ke pasar dan sifat produk pertanian atau keawetan, harga, dan beban angkut. B. Teori lokasi industri dikemukakan oleh Alfred Weber, di mana teori ini untuk menentukan suatu lokasi industri dengan mempertimbangkan risiko biaya atau ongkos yang paling minimum. C. Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christaller. Teori ini didasarkan pada konsep range atau jangkauan, yaitu jarak tempuh yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan di masyarakat, dan threshold atau ambang, yaitu jumlah minimal anggota masyarakat yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan suplai barang. D. Teori kerucut permintaan dikemukakan oleh August Loss, di mana dia dalam teori ini lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Konsep-konsep pembangunan wilayah. Ada berbagai konsep pembangunan wilayah yang berkembang dan diterapkan di Indonesia. Menurut Bappenas, konsep-konsep itu antara lain sebagai berikut. 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya dengan berbagai pendekatan, di antara lain sebagai berikut. A. Pengembangan wilayah berbasis sumber daya dengan pilihan strategi berdasarkan pada sumber daya manusia, superlus sumber daya alam, sumber daya modal dan manajemen, atau seni budaya dan keindahan alam. B. Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan yang menekankan pada pilihan komoditas unggulan suatu wilayah sebagai motor pergerak pembangunan. C. Pembangunan wilayah berbasis efisiensi yang menegakkan pengembangan wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi dengan porsi yang lebih besar daripada pembangunan bidang-bidang yang lain. D. Pembangunan wilayah berbasis pelaku pembangunan yang menekankan peranan setiap pelaku pembangunan, yakni kelompok usaha kecil, rumah tangga, lembaga sosial, lembaga keuangan, koperasi, dan pemerintahan. 2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang yang diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional yang diperinci dalam wilayah, provinsi, dan kabupaten. Konsep pembangunan wilayah berbasis penataan ruang membagi wilayah atas dasar pusat pertumbuhan, integrasi fungsional, dan desentralisasi. 3. Konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan daerah-daerah tertinggal. 4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Konsep ini mengacu pada konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga-lembaga yang bersaing, bekerja sama, dan saling bergantungan satu sama lain, terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu dalam bidang aspek unggulan tertentu. D. Faktor penentuan pembangunan wilayah menurut Blakely. Ada 4 faktor penentu perkembangan kemajuan pembangunan suatu wilayah, yakni sebagai berikut. 1. Besarnya kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan kualitas tenaga kerja yang memungkinkan akses lokasi yang baik bagi perusahaan untuk melakukan usaha di daerah tersebut. 2. Basis pembangunan daerah. Hal ini berkaitan dengan adanya pengembangan
institusi ekonomi yang baik yang mampu mendorong peningkatan hasrat berusaha bagi kalangan dunia usaha. 3. Aset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah atas dasar kualitas lingkungan. 4. Sumber daya pengetahuan sebagai dasar pendorong perekonomian. Aspek utama pembangunan wilayah menurut Over dan Giratani, Profesor Ekonomi Amerika Serikat. Ada 3 aspek utama pembangunan wilayah. Ketiga aspek utama itu adalah sebagai berikut. 1. Pada dasarnya pendapat fakta bahwa faktor-faktor produksi seperti bahan dasar, biasanya transportasi, pasar, dan lainnya tidak dapat berpindah secara bebas karena faktor-faktor produksi itu bersifat lokasional. Hal inilah yang membuat suatu wilayah memiliki kemungkinan yang menjadi keunggulan komparatifnya. 2. Pada dasarnya, setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spesial di suatu lokasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi. 3. Pada dasarnya, distribusi barang dan jasa antar wilayah juga tidak dapat mungkin terjadi secara sempurna, karena biasanya biaya transportasi perlu dipertimbangkan. Pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya dukung wilayah atau carrying capacity didefinisikan sebagai populasi terbesar spesies tertentu yang dapat hidup di daerah yang ditentukan tanpa merusak ekosistem yang menopangnya secara permanen. Secara sederhana, daya dukung dapat dipahami sebagai daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Dari pernyataan ini, ada 2 variabel yang perlu kita perhatikan. Kedua variabel itu adalah potensi lahan yang tersedia dan jumlah penduduk. Jumlah akan terus meningkat, sedangkan potensi sumber daya lahan sifatnya terbatas.